Saudara ingat beberapa minggu yang lalu waktu saya sharing terakhir di sini, saya bicara mengenai bagaimana kita mencapai panggilan. Ya. Ingat ya, saya kasih contoh, kita belajar dari Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus walaupun dia orang sangat pintar, dia muridnya Gamaliel ya. Ternyata ya, Gamaliel itu adalah guru agama paling pintar ya, paling termasyur waktu itu di zamannya ya, di Israel. Dan Paulus ini adalah murid terbaiknya Gamaliel. Oke? Tapi dia tuh walaupun dia pintar, walaupun dia punya banyak pengetahuan gitu ya, waktu dia habis lahir baru, dia stay dalam jemaat lokal. Ya, dia bertumbuh dalam gereja lokal dan itu menjadi jembatan untuk dia bertumbuh dan mencapai panggilannya. Ya, kita tahu bahwa setiap kita waktu kita dipanggil lahir baru, kita semua punya panggilan. Setuju ya? Dan kemudian Paulus di situ dia berfungsi di dalam jemaat lokal, dia bertumbuh, dia berfungsi ya. Sampai kemudian waktu dia melakukan panggilannya yang umum, Tuhan membawa dia, Tuhan mengarahkan dia sampai kepada panggilannya yang Tuhan tetapkan dari awal. Panggilannya yang spesifik. Ya, oke. Nah, jadi dengan kata lain kita belajar sama-sama di sini bahwa gereja lokal itu sangat penting untuk kita mencapai panggilan. Setuju ya? Karena ini rumah tempat kita bertumbuh nih. Kita akan bertumbuh sekian tahun bersama-sama di rumah ini, ya saudara ya, untuk kita masuk ke dalam callingnya kita. Berarti rumah ini penting nggak? Penting. Penting. Saudara semua punya rumah ya? Ya, rumah itu penting kan? Saya merawat rumah saya dengan baik. Kenapa? Karena rumah saya tahu adalah untuk membesarkan pahlawan-pahlawan Tuhan, ya. Jadi kalau saya di rumah saya, oke, anak-anak saya punya kamar, mereka punya ruang belajar sendiri, kami punya tempat di mana kami bisa ngobrol bersama, tempat kami bisa main bersama. Saya meng-create rumah saya menjadi rumah yang nyaman, menjadi rumah yang kondusif untuk anak-anak saya bertumbuh, karena saya tahu ini rumah adalah sarang Raja Wali. Setuju ya saudara ya? Ya, nah makanya kalau kita pengajaran keluarga, kita akan ngajarin ya saudara ya, kita nggak ada tuh istilah rumah kita yang berantakan, yang barangnya dicari nggak tahu di mana, barangnya numpuk-numpuk gitu ya saudara, rumahnya bau gitu ya saudara, bau pesing kamar. No, nggak ya saudara ya. Kenapa? Karena saya bilang tadi, rumah kita adalah tempat untuk membesarkan sarang Raja Wali. Tempat membesarkan anak-anak Raja Wali, anak-anaknya Tuhan. Amin saudara ya. Nah sekarang kalau itu rumah kita di rumah, sekarang ini bicara rumah kita di sini. Ya, ini adalah tempat kita bertumbuh. Ya, oke. Nah, saya akan mulai dengan firman Tuhan ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Oke, saudara, saya mau kita lihat sama-sama, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Oke. Kapan sih kita dibaptis menjadi satu tubuh? Iya, thank you Pak Anton. Betul. Kita semua mengalami kita dibaptis air ya. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini ya tadi ya, sorry. Waktu bilang kalau kita dibaptis menjadi satu tubuh, itu bukan waktu kita dibaptis air. Tetapi begitu kita terima Yesus nih ya, kita terima Roh Allah kan? Amin saudara. Roh Allah sekarang ada di dalam kita waktu kita terima Yesus ya. Waktu itu juga berarti sekarang kita dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Allah. Oke, nah kalau gitu sekarang pertanyaannya, saudara semua di sini, siapa yang sudah dibaptis menjadi satu tubuh? Oke, thank you saudara-saudara ya. Kita semua yang sudah terima Yesus ya. Oke, kita sekarang satu tubuh nih ya. Oke, nah gereja di dunia itu ada dua macam saudara. Ya, ayat ini tadi bilang kita dibaptis menjadi satu tubuh. Ini bicara mengenai gereja secara universal. Ya, ini bicara mengenai gereja Tuhan berada dimanapun di seluruh dunia.
Ya, gereja universal. Oke. Dan kemudian ya, karena Tuhan sedang mendewasakan gerejanya, ya, Tuhan menempatkan kita di gereja lokal di mana Tuhan sudah pilih gereja itu untuk kita lahir baru dan bertumbuh di sana. Apa itu gereja lokal? Gereja lokal adalah sekumpulan orang percaya. Kita semua orang percaya ya, saudara ya. Amin ya. Oke. Yang dipanggil. Tuhan panggil kita. Amin saudara. Kita semua punya panggilan. Kita bilang kita udah dipanggil. Kita dipanggil keluar ya dari hidup kita yang lama. Amin saudara. Ya. Oke. Dan kita semua dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, kita lahir baru ya. Berarti ini bicara mengenai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Karena kalau orang nggak dilahirkan kembali, kita nggak punya dibaptis. Setuju ya? Oke. Dan kemudian kita bertemu secara teratur. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Amin. Untuk belajar firman Tuhan. Ya, oke. Dan merayakan perjamuan kudus. Oke. Di bawah pimpinan orang yang ditunjuk. Itu adalah gereja lokal. Oke. Nah, jadi tadi ada gereja universal. Ya. Dan kemudian gereja universal dunia itu, dan dari gereja universal itu Tuhan panggil kita untuk masuk ke dalam suatu gereja lokal. Ya, oke, di mana ada orang lahir baru di sini ya, dan kita berkumpul untuk tujuan yang jelas. Amin saudara ya, kita nggak asal kumpul-kumpul. Amin saudara, karena Tuhan memberikan kepada kita visi yang jelas, tujuan yang jelas. Amin ya saudara ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut, kita bicara ke N14-nya. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, kita sekarang mulai masuk dari gereja universal, sekarang kita masuk ke gereja lokal nih. Ya, oke, ini dia. Tubuh, kita adalah tubuh Kristus. Amin saudara. Tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Next. Andai kata kaki berkata, aku kan bukan tangan, jadi aku nggak tubuh dong. Apakah kaki itu tubuh? Apakah kaki itu tubuh? Aku bukan tangan, jadi aku bukan tubuh dong. Apakah kaki itu tubuh? Iya, kaki tubuh dong. Benar nggak? Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Oke, saya mau tanya, jari ini tubuh nggak? Iya. Setuju ya? Oke, lanjut. Dan kata telinga berkata, aku kan bukan mata, jadi aku bukan tubuh dong. Benar nggak? Enggak. Ya, lanjut. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, terus di mana kuping? Andai kata seluruhnya adalah kuping, terus apa yang kita pakai buat mencium? Ayat ini bilang kayak gini. Ya, ayat berikutnya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, siapapun kita ini punya tempat pada tubuh. Ya, oke, lanjut. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Lanjut. Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Nah, berarti tadi kita baru kenal ya, baru kenal sama satu sama lain ya. Berarti orang-orang yang tidak saya kenal selama ini, berarti mereka adalah sama-sama bagian tubuh dengan saya. Setuju ya? Setuju ya? Oke, kalau satu bagian tubuh sakit nih ya, bagian lain kena imbas nggak? Iya, oke. Contoh. Saudara pernah nggak diare? Pernah ya, pasti kita pernah diare ya. Oke, saya tuh pernah diare. Itu cuma sebenarnya rupanya infeksi usus. Kecil. Tapi diarenya itu, wah, apa sih, menderita banget gitu ya saudara ya. Dan kemudian itu bikin saya sampai demam tinggi. Ya saudara ya. Diare gitu ya saudara, sampai demam tinggi. Awalnya cuma infeksi usus sedikit. Oke, ususnya yang masalah. Ya. Dan kemudian akhirnya diare, muntah saudara ya, merembet, jadi nggak bisa makan. Dan awalnya saya oke, sampai kepala pun dibawa puyeng gitu saudara, saya jadi sakit, demam saudara. Awalnya cuma apa? Usus, infeksi kecil.
Tapi ini bikin akhirnya saya jadi lemes. Saya saking muntah terus ya, diare terus saudara. Akhirnya kaki pun jadi lemes, jalan pun nggak bisa. Kepala udah sakit, mata udah berkunang-kunang. Saudara, saudara pernah ngalamin nggak? Cuma gara-gara sakit sedikit, itu efeknya panjang kemana-mana. Ya, nah saudara kebayang ya, kalau satu tubuh, ya, berarti kan tadi kita satu tubuh nih. Satu tubuh, dia punya masalah. Berarti efek nggak ke semuanya? Ternyata ngefek loh. Berarti, kalau saudara tubuh, dan saudara sekarang ngerti bahwa kesehatan saudara, ya, kesehatan rohani saudara, ya, membawa efek kepada seluruh jemaat. Saudara bisa lihat betapa pentingnya saudara. Saya selama ini nggak sadar ya, selama ini nggak sadar bahwa betapa pentingnya saya Tuhan letakkan dalam jemaat ini. Betapa kesehatan rohani saya sangat berpengaruh kepada jemaat ini. Dan saudara kebayang kalau tadi saya bilang kalau saya cuma infeksi usus ya. Tadi kalau satu yang masalah sebenarnya bikin semua jadi masalah. Oke, bikin tubuh ini jadi nggak kuat. Tapi saudara kebayang kalau saudara sehat, kamu sehat, dan ini anggota tubuh ini sehat semua. Kebayang nggak jadinya? Wow, ya. Nah, jadi saudara, karena kita nggak ngerti selama ini ya bahwa kita ini satu tubuh. Ya, termasuk yang melayani di depan, ya, termasuk yang hamba Tuhan yang luar biasa, yang kosek-kosek WC, saudara ya, yang tidak dilihat pelayanannya, saudara, yang asyik kayak gitu ya, saudara, dan ada yang nyanyi di depan ya, pokoknya segala macam, kita semua bagian dari gereja ini, benar saudara ya. Nah, karena kita nggak ngerti, kita satu tubuh dan masing-masing kita masih saling bertumbuh kan ya, sehingga kadang-kadang waktu kita nggak ngerti ini, kita cenderungnya mengkritik. Wah, ini tim musiknya nggak beres. Apaan sih main musiknya kayak gini, nggak naik-naik, kayak gitu ya. Ya, saudara, karena kita nggak ngerti, kita cenderung mengkritik. Ya, aduh, gua nggak mau duduk di sebagian situ di gereja. Tahu nggak kenapa? Di situ tuh ada orang yang selalu duduk, itu sepatunya bau. Ya, saudara, kita cenderung mengkritik. Ya, saudara, aduh kita mengkritik. Aduh kalau dia ampun deh mulutnya ceplos-ceplos kalau ngomong nyakitin. Jadi akhirnya kita mengkritik tubuh kita sendiri. Karena kita nggak ngerti bahwa sebenarnya ini tubuh loh. Dan tubuh ini harusnya bisa saling membangun loh. Karena kita nggak ngerti, akhirnya kita cenderung jadinya apa ya? Kamu nih CMC gimana sih? Tampilannya lambat amat, nggak keluar-keluar. Gak di training ya, kita jadi kayak gitu ya. Oke, nah jadi sekarang kita mau lihat bagaimana supaya tubuh ini jadi kuat. Amin saudara, kan ini rumah tempat kita bertumbuh, untuk rumah ini sebagai sarana untuk kita mencapai panggilan kita. Ya, oke ya, Efesus 4 ayat 11. Dan Tuhanlah yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Untuk apa Tuhan kasih rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar? Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke, lihat di sini. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Tadi kita tahu, siapa itu tubuh? Kita semua. Oke, lihat ya. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti di sini kita belajar. Tubuh ini berarti perlu dibangun nggak? Perlu. Setuju ya, kita masih perlu dibangun. Sampai kita semua nanti bertumbuh sama-sama. Saya bilang tadi kita mencapai panggilan kita. Ya, oke. Lihat di sini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau gitu, siapa yang membangunnya? Kita semua. Betul. Ya, karena kita lihat ayat sebelumnya tadi, Tuhan yang kasih. Tuhan kasih rasul, Tuhan kasih nabi, Tuhan kasih penginjil, Tuhan kasih gembala, Tuhan kasih pengajar. Tuhan yang kasih orang-orang di tempat ini
Ya, mungkin nggak semua gembala, nggak semua pengajar, nggak semua penginjil, ya. Akan ada orang-orang lain di tempat ini, akan ada pendoa-pendoa tuh munculin di tempat ini, ya. Akan ada orang-orang yang menjadi orang-orang yang memberikan kata-kata hikmat, ya. Ada orang-orang yang membangun orang lain dengan cara ini ya, saudara ya, bernubuat ya, saudara, macam-macam caranya, ya, saudara ya. Tetapi, ya, yang membangun itu adalah sebenarnya kita semua. Masalahnya yang terjadi adalah karena selama ini kita nggak ngerti kita penting, ya, dan kemudian kita nggak menumbuhkan, kita nggak bergerak di tempat di mana Tuhan mau kita bergerak. Bukan nggak, belum. Ya, kita belum bergerak di tempat di mana Tuhan mau kita bergerak. Tapi harusnya kita akan berjalan sama-sama ke arah situ. Amin ya, saudara ya. Nah, jadi akhirnya banyak orang ya selama ini di gereja-gereja, saudara ya. Di sini semoga nggak ada. Oke. Banyak orang pikir kalau gitu dia nggak ngerti selama ini. Saya datang ke gereja, ya udah. Kalau saya nggak melayani juga nggak apa-apa, kan banyak orang lain sudah melayani. Saudara pernah pikir gitu? Pernah pikir kayak gitu? Kalau saya nggak nginjil nggak apa-apa, yang lain kan udah nginjil. Kalau saya nggak melayani apa-apa di gereja, nggak apa-apa. Kan yang lain sudah melayanin. Saya pernah pikir kayak gitu. Karena ini terjadi di semua gereja Tuhan. Orang-orang yang nggak ngerti bahwa dia adalah tubuh, dia pasti mikir kayak gitu. Ah, dia kan udah melayanin. Ngapain lagi saya melayani? Cukuplah udah, saya datang aja. Padahal kita semua adalah tubuh. Dan kita semua adalah penting, saudara. Jadi saudara, dalam kekristenan tuh nggak ada tuh yang namanya titik netral. Saudara ngerti titik netral? Artinya saya hidup dalam status quo gitu ya. Ya udah, saya santai-santai aja, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap percaya Yesus sampai saya mati, tidak tergoyahkan Yesus, gitu ya. Pokoknya sampai mati Yesus. Saya dikubur nanti dalam nama Yesus. Saya lahir baru dalam nama Yesus. Udah, that's it. Ada nggak orang pikir kayak gitu? Ada, saudara. Ya, ada. Tapi masalahnya ya, saudara ya, saya buka satu nanti kita lanjut ke sini lagi ya, saudara. Agak serem nih, ya. Oke, Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, lihat nggak? Siapa yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, berarti sebenarnya dia sedang melawan Tuhan. Jadi kalau selama ini saudara pikir gue aman di status netralnya gue mulai dengan terima Yesus dalam nama Yesus, amin. Dan kemudian nanti gue waktu dikubur, oke, aku menguburkan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, saudara berada di titik netral hidup saudara. Ternyata firman Tuhan bilang saudara tidak bersama Yesus. Karena saudara tidak berjalan bersama Yesus. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama Yesus, berarti saudara sedang mencerai-berai. Jadi saudara, jangan pernah berpikir, udah aku nggak usah bertumbuh macam-macam, yang penting aku ke gereja. Karena berarti saudara sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab yang bilang. Setuju ya? Oke, nah kemudian saudara, kalau saya punya dua tangan, kalau satu tangan ini terluka, ya, saya butuh tangan yang lain nggak untuk bantu kasih obat luka? Betul ya? Betul ya? Berarti dengan kata lain, ya, tubuh ini saling membutuhkan. Setuju ya? Makanya tadi saya ajak saudara kenalan. Kenapa? Kenalan itu langkah awal untuk kemudian saudara akan saling membantu. Iya dong? Gak kenal maka gak sayang katanya kan. Benar ya saudara ya. Ada karunia yang saya punya, yang saya bisa bagi. Tapi ada yang saya gak punya, yang saya butuh orang lain untuk ditolong. Setuju ya? Oke. Nah kita lanjut ke yang tadi Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya saudara lihat ya. Gereja lokal Tuhan kasih. Semua tubuh berfungsi. Oke, Tuhan kasih sampai kapan nih ya? Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah sampai kita dewasa. Di mana dewasanya? Ya di sini. Ya, di gereja lokal ini kita dewasa sama-sama. Amin saudara ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke, next ayat berikutnya.
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran oleh pemimpin palsu manusia dalam pikiran mereka yang menyesatkan. Lanjut, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Oke, lanjut ya. Jadi dari bayi, tadi kita dari anak-anak nih, dari bayi, dari nggak ngerti apa-apa, ya, dari bisa dimainin gitu, ya. Oke, sampai kemudian kita bertumbuh menjadi dewasa, ya. Di mana? Di sini. Lanjut. Daripadanya lah seluruh tubuh ini, oke, rapi, tersusun, dan diikat menjadi ini tubuh. Yang ini kuping, ya. Yang ini mungkin otak, ya. Yang di situ usus, misalnya di sini ya. Ini kaki, ini tangan. Bahkan saudara, maaf ya, dubur, ya. Saya udah pernah dengar cerita dubur? Jadi ceritanya ya saudara ya, bagian tubuh ini saudara ya, dia suatu hari berantem, ya. Si kepala bilang, tahu nggak? Aku paling penting. Aku ini kepala. Ini semua susunan syaraf di sini. Kalau aku masalah, stroke nggak bisa apa-apa loh. Wah, bener nggak kepala penting? Bener ya? Oke. Si jantung bilang, kepala jangan besar kepala. Ya, kamu tahu nggak? Jantung ini penting loh. Dia pompa darah. Kalau nggak ada jantung bikin darah sampai ke kepala, mati. Bener kan? Jangan sok pinter. Jantung itu paling penting, sangat penting. Ya. Terus tiba-tiba saudara ada suara pelan ngomong, aku juga penting loh. Sudah tahu siapa yang ngomong ini? Dubur. Dan yang lain, sadar nggak lu sih? Lu bagian paling bau. Bilang lu penting. Oke, si dubur nggak ngomong. Ya, sometimes diam adalah emas. Oke. Dan kemudian si dubur mulai beraksi, saudara. Ya, habis makan nih ya. Besok pagi kita harus ke kamar mandi ya, ke toilet ya. Oke, si dubur tidak bekerja. Sudah kebayang ya? Udah gini nggak bisa keluar ya? Oh my goodness, aduh bisa keluar. Oke, ya udahlah, harus berangkat sekolah kan, berangkat kerja kan, ya udah boleh buat. Nggak enak nih, nggak enak perut. Oke, ya udah nggak apa-apa. Sampai malam masih nggak bisa, nggak nyaman ya. Oke, besok harus keluarin dong, masih nggak bisa. Aduh, udah susah makan nih, udah ngap. Sudah ngalamin ya, kalau kita udah lama nggak buang ngap kan. Oke, udah nggak enak badan. Sudah mulai gelisah semuanya. Yang tadinya sehat, udah mulai nggak beres. Makan udah mulai nggak beres, ya. Sudah mulai lemes, oke. Dan kemudian memasuki hari keempat. Wah, saudara, kebayang ya. Kalau saudara yang biasa ke toilet tiap hari, ada orang yang nggak tiap hari, mungkin nggak masalah. Ini saudara yang biasa ke toilet tiap hari, masalah nggak? 4 hari, masalah ya saudara ya. Udah saudara, keringetan. Tadinya sehat, kepala jadi sakit. Jantung berdebar-debar. Dia nggak lagi bisa bilang, gua paling hebat, gua sekarang udah berdebar-debar. Ya, darah udah nggak lancar ya saudara ya. Udah lemes, udah keringetan. Dan akhirnya saudara, semua bagian tubuh nggak tahan. Mereka teriak, dubur gitu ya. Kerja lo gitu ya, kita minta maaf, ternyata lu penting. Ya, oke ya. Dan akhirnya, oh ya teman-teman, terima kasih kalian mengakui ibu aku itu penting. Oke ya. Dan dubur itu buka sudah dia kerja. Kebayang ya jadinya ya. Wah. Betapa leganya. Ya, saudara, itu dulu pas saya cerita berkesan sekali buat kita, ya. Nah, jadi saudara, apapun kita, walaupun saudara dubur ya, kita ini penting. Amin. Ya, Tuhan memberikan tubuh buat manusia. Nggak ada yang nggak penting. Nggak ada yang nggak penting, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi karena kita ini semua penting, saudara ya. Kita ini perlu saling melayani. Amin, saudara. Ya, karena tadi kita belajar nih, kalau satu lemah, yang lain lemah. Oke, berarti kalau saya melihat tubuh ini masih lemah, adalah tugas saya untuk membantu di mana saya bisa, supaya kemudian tubuh ini menjadi kuat. Bukannya mengkritik,
Amin saudara. Ya, bukannya bilang, oh dia masalah ini itu segala macam. Tetapi saya harus berfungsi melayanin tubuh ini sehingga yang lemah dibangun menjadi kuat. Amin saudara. Amin ya. Oke. Sudah tahu nggak? Waktu kita sedang melayanin orang lain, sebenarnya kita itu sedang menolong diri kita sendiri loh. Karena sudah tahu ya, kita tidak akan bisa bertumbuh dewasa kalau kita tidak melayani. Setuju ya? Sudah tahu ya, kita tidak akan bisa bertumbuh dewasa. Kalau saudara di gereja, saudara terima Yesus, ya, kemudian saudara ikut DDA, saudara ikut RE, ya, saudara baca Roh Kudus, oke, dan kemudian saudara tidak bertumbuh. Dengan kata lain, saudara menjadi bayi rohani terus. Ya, berarti saudara itu harus digendong terus nggak? Sama orang-orang di sini. Berarti saudara jadi beban nggak? Harus diurusin, digantiin pampers. Ya, saudara nggak gede-gede jadi bayi, jadi bikin tugasin guru LD-nya terus saudara di kelas itu terus nggak nambah-nambah. Saudara kebayang ya? Bayinya tambah banyak. Saudara kebayang nggak di bawah itu kalau guru LD ya? Sekarang terus terang ya saya kasih tahu, ini gereja ini unik. NLK Citra ini unik. Ini saya nggak tahu kenapa, tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Ya, ini gereja unik. Jadi kalau saudara tahu data, saudara kan kalau kita yang ushers dan petugas, saudara lihat data ya. Kalau saudara lihat data, jemaat ini, sepertiga jemaat kita itu adalah anak-anak LD. Sepertiga loh. Jadi saya sangat menghargai, ya bukan yang lain gak penting, tapi saya sangat menghargai pelayan-pelayan Little Disciples itu. Mereka berkorban ya saudara, melayanin begitu, banyak banget anak-anaknya, ya sepertiga, berarti sepertiganya harus digendong. Bener kan, dilayanin, sampai yang melayaninnya sampai korban, sampai mereka seringkali nggak bisa ikut kebaktian. Kenapa? Karena harus gendong bayi, karena harus melayanin anak-anak di bawah. Nah sekarang kebayang ya, kalau jemaat ini sebagian besar bayi, gak mau bertumbuh, hidup di status quo. Kalau saudara hidup di status quo, saudara nggak belajar media, saudara nggak bertumbuh dong. Ya, akhirnya saudara harus digendong terus dong. Jadi beban nggak? Jadi beban kan? Iya, saudara bikin jemaat ini tambah kuat, apa tambah lemah? Kebayang ya? Tambah lemah dong. Gimana mau perang gendong bayi terus? Kita mau perang kan? Bener kan, kita mau revival nih ya? Kita mau revival, gendong bayi terus jalan. Berat. Setuju ya, saudara ya? Nah, jadi saudara, saya ulang lagi bahwa waktu saya melayanin orang lain, saya itu sebenarnya sedang membantu diri saya sendiri untuk tambah dewasa. Amin saudara ya. Nah, beberapa bulan yang lalu, pastor cerita sama kami, dia ketemu sama satu orang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini cerita, ini kejadian di Jepang. Jadi, ada satu, saudara tahu ya, di Jepang itu sekarang saking tekanan negara maju begitu kuat ya, dan kekristenan begitu lemah. Jadi banyak sekali orang-orang stres. Karena tuntutan ya, saudara ya, mereka harus memenuhi ekonomi ya, seperti itu ya. Tuntutan hidupnya begitu tinggi ya, saudara ya. Nah, mereka harus qualified untuk bisa hidup. Saya ngerti ya maksudnya ya. Jadi tuntutannya begitu tinggi. Sehingga banyak sekali orang-orang di Jepang itu sekarang stres. Ya. Dan stresnya, kalau orang stresnya pasti lama-lama menjurus ke depresi. Ya, depresi kemudian itu yang kemudian akhirnya menjurus ke gila gitu ya, saudara ya. Nah, jadi ini cerita mengenai satu orang yang sebenarnya depresi, saudara. Ya, depresi yang menjurus ke sakit jiwa. Saudara tahu kalau tanda-tanda orang depresi biasanya adalah orang itu dia jadi ansos. Waktu dia depresi, biasanya dia nggak mau ketemu orang, berkurung di kamar. Atau berkurung, pokoknya dia sendiri aja. Biasanya seperti itu. Itu ciri-ciri orang depresi biasanya. Ya, nah, jadi orang ini dia berkurung sendiri di kamar, nggak mau ngapa-ngapain. Orang tuanya udah nggak bisa apa-apa. Kemudian suatu hari, waktu dia lagi buka-buka, searching gitu ya di dalam kamar sendiri, dia ketemu suatu artikel. Jadi artikel ini adalah kayak campaign gitu ya, kayak kampanye bahwa mereka ini suatu gerakan sosial yang membantu orang-orang cacat. Biasanya orang-orang cacat, orang yang lumpuh, yang harus menyekusi roda, ya, orang-orang seperti itu, mereka itu tidak bisa melihat dunia. Kenapa? Biasanya mereka terbatas kan, nggak bisa kemana-mana karena mereka cacat, gitu kan? Nah, jadi di sini ada sekelompok orang tertentu yang punya hati untuk orang-orang cacat.
Jadi kemudian mereka bikin siapa yang tergerak untuk membantu orang-orang cacat ini, mereka mengadakan tur, ya, tur untuk bantu orang cacat ini untuk bisa melihat dunia. Ya, jadi orang cacat ini dibawa dari satu tempat ke tempat lain di Jepang untuk orang cacat ini bisa melihat dunia. Nah, masalahnya orang cacat ini kan harus didampingin, nggak bisa jalan sendiri, ya kan? Jadi mereka mencari volunteer dari seluruh Jepang yang bersedia terlibat dalam tim ini untuk membantu orang cacat tadi seperti itu. Oke. Dan anak yang depresi ini waktu dia melihat kampanye itu, dia tergerak mau nyoba. Hatinya tergerak untuk bantu. Gitu ya. Dia ngomong sama papanya, dia mau bantu. Papanya, hah? Gak salah. Kamu tuh keluar kamar aja gak mau. Udah kayak gini, ketemu papi mami ngomong aja udah gak mau. Gak salah. Gitu ya. Tapi anaknya bilang, aku mau nyoba. Ngotot ya. Pokoknya udah putusin mau gitu ya. Oke lah, ya udah. Akhirnya papinya kasih. Walaupun bener-bener gak yakin ya dengan pilihan anak ini. Ya udah. Kalau nanti udah bosan pulang ya, kata papinya gitu ya. Ya pulang gitu ya. Oke, saudara, apa yang terjadi? Dia ke kota itu, dia ikut jadi volunteer, dia dampingin satu orang. Dia cuma dikasih dampingin satu orang. Jadi satu volunteer satu orang, dan bantu orang cacat ini. Ya, jalan kemana mereka pergi, turun, lihat tempat wisata, ya, dorong orang ini pakai kursi roda, bantu dia sehari-hari. Dan dia lewatin itu hari demi hari, hari demi hari. Ya, saudara ya, hari demi hari, hari demi hari. Sampai saudara, dia nggak sadar. Waktu dia lakukan itu, dia sembuh. Wow. Kenapa dia sembuh? Karena kemudian sekarang dia melihat bahwa dia berarti. Dia bisa melakukan sesuatu bagi dunia. Di situ dia sembuh dari depresinya. Saudara lihat, waktu dia sedang melayani orang lain, sebenarnya dia sedang melayani dirinya sendiri. Sama dengan kita semua, saudara. Kita semua punya kelemahan ya. Kita ikut RE, tapi kita harus mengakui RE tidak menyembuhkan semua luka kita. Setuju? Ya, RE tidak menyembuhkan semua kelemahan kita. Ya, itu pintu untuk kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Ya, tapi saudara, dalam perjalanan kita, waktu kita yang dulunya terluka, kemudian kita jalan, kita bantu orang terluka, disitulah Tuhan menyembuhkan kita. Waktu kita yang dulunya hidup dalam kutuk, kita bantu orang yang punya kutuk, disitulah kesembuhan kita. Udah lihat, ya, oke, ya. Nah, firman Tuhan bilang adalah lebih baik memberi daripada menerima. Benar kan saudara? Firman Tuhan bilang seperti itu kan? Tadi orang ini lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini dia depresi, di kamar, berkurung, dia cuma terima dari orang tuanya. Terima, papa kasih saya makan, papa kasih saya segala macam. Dan akhirnya dia tidak berbahagia. Tapi waktu dia memberi, dia berbahagia. Amin saudara, ya. Dan ini ada satu cerita lagi. Bukan cerita ya, jadi gini, misalnya gini. Pak Salim kasih saya uang, 1 juta. Hani, ini aku kasih kamu uang 1 juta, terserah mau diapain. Kira-kira gini, wah, kalau saya dikasih uang 1 juta, saya kebayang dong, mau ngapain? Lumayan nih buka Shopee, beli baju, beli kosmetik. Kalau cewek pasti gitu dong, ya kan? Ya kan, bener ya? Udah kebayang, oke, mau cari apa ya? Mau cari sepatu, gitu kan ya? Terus dia kebayang kayak gitu, bener. Terus kita senang nggak dapat uang 1 juta, bisa belanja? Senang ya? Oke, bandingkan, tadi dia kasih aku uang 1 juta, terus aku ajak orang, kamu nggak punya uang ya? Ikut RE ya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian nggak punya uang? Ikut RE. Aku bayarin ya. Kalian ikut RE ya. Oke, 5 orang. 200 kali 5. 1 juta. Kalian ikut RE ya. Yang penting hati kalian siap. Kalian mau ngalamin Tuhan kan? Yes. Ayo. Saya bawa 5 orang ikut RE. Saya mau tanya sama saudara. Sukacita saya kemudian. Mana yang lebih besar? Waktu saya spend 1 juta untuk beli sepatu, beli baju, dan beli kosmetik. Sama sukacita dengan bawa 5 orang ikut RE. Saya pernah ngalamin bagaimana saudara jadi berkat untuk orang itu ngalamin Tuhan. Itu dia. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin saudara, Tuhan bisa pakai apapun juga. Hidup kita, uang kita, apapun juga. Amin saudara, nah masalah orang adalah waktu orang
kita hidup dalam hidup kita, kadang-kadang kita tuh lebih gampang ngelihat masalah kita daripada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Benar nggak? Ya, kita lebih melihat masalah. Ini saya juga belum beres keuangannya, ini rumah tangga saya juga belum beres, ya. Ini orang-orang menyakitin saya. Kita lebih gampang ngelihat masalah daripada Tuhan mau apa yang saya lakukan. Seringkali kayak gitu kan, ya. Oke, nah sekarang saya mau kita sama-sama belajar nih saudara ya. Kita belajar supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama ya. Kita lihat bangsa Israel nih. Bangsa Israel itu di padang gurun kan? Ya, oke. Waktu mereka habis nyebrang, mereka di padang gurun, Tuhan kasih apa sama mereka? Tiap hari. Nah, thank you Pak. Kasih tiang awan sama tiang api. Tiap hari kan? Kita baca Alkitab, tiap hari Tuhan kasih mereka. Tiang awan, tiang api. Tiap hari, itu bicara apa? Mereka melihat hadirat Tuhan setiap hari, mereka melihat kemuliaan Tuhan setiap hari. Mereka melihat Tuhan nyata di depan mata mereka setiap hari. Setuju ya? Oke. Tapi kemudian waktu mereka masuk dan mereka disuruh melihat pengintai, ya, dikirim masuk, mereka ketakutan lihat apa? Nah, lihat orang enak. Mereka takut lihat raksasa kan? Bener ya, mereka takut lihat raksasa. Orangnya kayak raksasa. Kami kayak belalang. Jauh banget manusia dibandingin sama belalang gitu loh saudara. Jauh banget. Saudara kalau baca Alkitab ya saudara tahu, Goliat tuh cuma lebih gede dari kita, tapi kita itu bukan belalang. Dia tuh cuma 3 meter lebih gede dari kita gitu loh. Tapi segitunya ya saudara, dibandinginnya kita tuh sama kayak belalang gitu loh. Nah, saudara lihat ya, gini, ini buat kita belajar sama-sama. Ya, waktu mereka lihat masalah, mereka melihat masalah itu begitu besar banget. Ya, oke. Itu mengaburkan mata mereka untuk melihat kebesaran Tuhan. Ini buat kita sama-sama belajar. Waktu kita setiap hari dalam hidup kita, kita lihat keuangan kita lihat masalah kita lihat pasangan hidup kita lihat orang-orang sekitar kita lihat teman-teman kita bikin masalah sama kita. Masalah, saudara. Jangan pernah menjadi seperti orang Israel. Amin, saudara. Tapi kita tahu bahwa Tuhan saya besar. Tuhan saya hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Masalah boleh ada, tetapi saya akan tetap hidup seperti apa yang Tuhan mau saya hidup. Saya akan memilih untuk hidup dalam panggilan saya. Saya akan mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam setiap hari saya. Ketuhanan, keluarga, panggilan, pekerjaan, dan hobi. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Allah saya hidup. Karena Allah saya mau membawa saya kepada panggilan saya. Amin, saudara. Ya, saudara. Saudara tahu ya, Daud ya, cerita Daud ya. Nah, waktu Tuhan pilih Saul pertama kali, saudara tahu ya, Saul itu jadi raja berapa tahun? Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun loh Saul jadi raja. Nah, sebelum Saul jadi raja, kira-kira Saul udah ada dong? Daud sudah ada dong? Sudah. Kira-kira Daud sudah menggembalakan kambing domba belum tuh? Sudah. Ya, oke. Kira-kira waktu itu Daud sudah main harpnya belum? Main alat musik petiknya? Harusnya udah. 2 tahun. Short time ya. Waktu yang singkat. Benar kan? Terus, kira-kira waktu itu Daud sudah menyembah Tuhan nggak? Sudah. Tapi Tuhan pilih Saul kan? Oke, untuk menjadi raja. Berarti dengan kata lain ya, kalau mikir gitu ya, berarti dari awal sebenarnya Daud itu bukan pilihan. Yang dipilih itu Saul. Iya dong. Tuhan pilih Saul tuh harusnya jadi raja tuh bukan untuk 2 tahun. Harusnya ya, Saul itu jadi raja, dia bawa Israel menjadi semakin kuat, menang atas musuh-musuhnya, dan kemudian keturunannya Saul yang berikutnya yang akan jadi raja. Harusnya kayak gitu. Bukan untuk 2 tahun aja. Tapi Saul Gatot kan. Kita tahu sama-sama ya ceritanya, Saul Gatot. Nah, jadi akhirnya Tuhan harus memilih raja baru. Setuju ya saudara ya? Disinilah dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang hatinya bersungguh-sungguh kepadanya.
Amin saudara. Mata Tuhan mencari orang-orang di tempat ini yang mengerti hatinya Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan ya. Saya akan tutup dengan ini. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin saudara. Hari ini waktu firman Tuhan ini dibagikan, saya percaya Tuhan bicara sama setiap hati. Bahwa saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan saudara penting. Dan Tuhan mau setiap kita berfungsi. Gak ada status quo. Gak ada status di mana saya hanya diam-diam saja. Tidak ada yang mengkritik. Tapi Tuhan mau kita berjalan bersama-sama. Menjadikan tubuh ini kuat. Amin saudara. Amin. Ya, karena itu saudara. Terakhir. Karena kita tahu kita ini penting. Kita ini tubuh. Kita tidak akan bisa meninggalkan begitu aja. Nggak mungkin kan sekarang. Saya jadi kuping. Terus saya bilang gini. Saya nih lagi sakit nih. Kuping ini lagi lemah. Ya udah. Saya mau libur deh. 2 tahun saya mau tinggalin tubuh ini. Bye-bye semua. Nanti siapa tahu saya balik, kalau enggak ya udah apa boleh buat. Kemudian kupingnya pergi. Saudara kebayang, kupingnya tinggalin gitu aja. Karena dia bilang dia lagi lemah, dia lagi bosan. Dan dia pergi, terus dia bilang dia 2 tahun pergi, habis itu nggak tahu mau balik apa enggak. Saudara kebayang tubuh saudara tanpa kuping? Ya, dalam jangka waktu yang tidak bisa diperkirakan. Saudara kebayang ya? That's why, waktu Tuhan meletakkan kita, kita tahu, kenapa saya diletakkan di tempat ini? Pertama, karena saudara lahir baru di sini. Siapa di antara saudara yang lahir baru di sini? Kalau saudara lahir baru di sini, berarti Tuhan menempatkan saudara di tempat ini. Kedua, kenapa saudara ditempatkan di tempat ini? Kalau saudara dulu dari gereja yang sebelumnya, dan saudara di situ tidak dikasih makanan rohani, tidak diurusin, dan kemudian saudara menjadi kurus kering, ya, kurang gizi, ya, daripada saudara mati, kemudian Tuhan sempatkan saudara di sini. Dan supaya apa? Saudara punya makanan di sini, saudara digembalakan di sini. Ya, kalau saudara seperti itu, Tuhan sengaja menempatkan saudara di sini. Supaya saudara bertumbuh, saudara punya gembala di sini, saudara dikasih makanan di sini, saudara punya komunitas di sini. Berarti saudara adalah bagian dari komunitas di tempat ini. Oke? Dan kalau saudara seperti itu, berarti Tuhan mau kita bertumbuh sama-sama di sini dan saling membangun dan tidak boleh saling meninggalkan apapun yang terjadi. Kalau engkau sakit, kasih tahu supaya ada yang membantu. Kalau tangan saya sakit, saya harus kasih tahu. Tangan kiri, bantu dong tangan kanan nih, lagi sakit nih, dia luka. Dan kemudian tangan yang satu akan bantu supaya kasih obat luka. Bantu sampai dia sembuh. Inilah bagian kita masing-masing di sini. Amin saudara. Ya, saya harap kita sama-sama belajar dan kita bertumbuh karena ini rumah tempat kita bersama-sama mencapai panggilan kita. Amin saudara.